Allah ya wasi'ar raja. Ulangi. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Allahu ya wasi'ar raja. Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allah yang meluaskan rezeki. Allahumma ighfir ummatan li nabiyina fadu'auna ya Allah khairan lahum fil hayati. Ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad, semoga doa kami ya Allah kebaikan dalam hidup mereka. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allah ya wasi'ar raja. Allahumma asli ummatan li nabiyina Muhammad fayuslahul ummata min firaq wasatallahum fil khair. Ya Allah damaikanlah umat Nabi Muhammad, kedamaian dari perpecahan, umat pertengahan dalam kebaikan. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahumma astur ummatan li nabiyina Muhammad salamal abada min bala thayyiban lahum fil bilad. Umat Nabi Muhammad, maka selamatlah dari bencana, kebaikan di negeri mereka. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Allah ya wasi'ar raja. Allahumma arzuq ummatan li nabiyina Muhammad
fayarihul abdu liginain salaman lahu minal fakri. Ya Allah, berilah rezeki umat Nabi Muhammad sehingga bersyukur atas kayanya, menjadi selamat dari kefakiran. Allahu 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 Allah Ya Allah ya wasi'ar raja. Allahumma zkur di nabiyina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa halur rumus wa mafatihul kunuz di Syekh Ijuddin Ibnu Abdis Salam wa nafa'ana bihima wa ulumuhima insyaallah bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah Syekh Ijuddin Ibnu Abdis Salam, Allah selalu membukakan kepada kita kehangatan kasih sayang ridhonya kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berjalan di atas ridhonya, tanpa bencana, tanpa kesusahan, tanpa ujian-ujian yang berat yang kita tidak mampu melewatinya. Amin ya rabbal alamin. Lumayan lah. Sebutin lagi lah. Dalam halur rumus wa mafatihul kunuz di Syekh Ijuddin Ibnu Abdis Salam, kita mengambil berkah kepada beliau juga selain Ibnu Athaillah, kepada Syekh Ijuddin Ibnu Abdis Salam, seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau yang saya kisahkan kemarin dulunya seorang ahli fikih dan ahli tafsir, bahkan menjadi mufti di zamannya. Kemudian belakangan beliau berteguh diri untuk mengajarkan tentang kerohanian, tasawuf, pensucian diri, agar seorang hamba menjadi aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Sehingga beliau mengarang, salah satu karangan beliau adalah kitab ini ya. Ada kitab beliau yang sudah pernah saya bacakan tapi tidak tuntas masih, yaitu kitab sejarah ya, kitab Sajaratul Ma'rifah, Sajaratul Ma'rifah, pohon-pohon ma'rifat. Nah, ini adalah hal rumus. Ini rumusnya bagaimana orang mengenal Allah Azza wa Jalla. Minggu kemarin saya mengisahkan sedikit, saya imbuhkan ke minggu kemarin bahwa seseorang yang menjadi kekasih Allah, seorang menjadi kekasih Allah itu memang sengaja ditarik oleh Allah. Sengaja ditarik di antara hamba-hambanya yang menuntut mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Maka orang itu disebut orang-orang yang sudah mengenal Allah. Maka orang itu terus-menerus berupaya, maka akhirnya Allah memilih mereka. Allah memberikan hidayah kepadanya. Akhirnya dia rajin beribadah, rajin ke majelis ta'lim, rajin mengingat Allah. Tanpa disadarinya ataupun disadarinya, dia gemar malah, suka dia dengan Allah. Mendengar nama Allah disebut, suka dia mendengar. Nah, maka saat itu dia sudah memilih orang itu menjadikan araisul wujud, pengantin Allah. Nah, bahasa lainnya calon-calon pengantin ya. Jadi calon pengantin, calon-calon orang yang dibahagiakan Allah.
walahu ba'dama tawalahu, akhirnya dia memilih orang itu menjadi kekasihnya. Summa aulahu ni'imma la yuhsiha haisubin, kemudian Allah memberi nikmat kepada orang itu. Nikmat berzikir, nikmat mengingat Allah, lalu dia lupa dengan nikmat itu. Yang dia ingat adalah pemberi nikmatnya. Nah, ya lah. Summa saglahu bil mun'imi anin ni'am, akhirnya dia lupa kepada nikmat itu sendiri, tapi dia mengingat siapa yang memberi nikmat. Mbah kawin kita lawan bini kita, harus ingat terus lawan bini kita, ya Allah lah, yalah. 10 tahun kemudian kita kan ingat lagi lawan bini kita, ya lah, ingat lawan binian lain. Ya kan? Baru beli kendaraan, nikmat lah, dapat rezeki, kawa beli kendaraan, asik kita berhari-hari, berbulan-bulan, sedikit aja licak, sedikit aja kotor, ya lah, digosok-gosok, asik dengan nikmat, lupa kita dengan pemberi nikmat. Tapi orang kekasih Allah, sebentar saja dia, ini nikmat Allah katanya, kendaraan ini nikmat Allah, lalu dia langsung ingat kepada pemberi nikmat, lalu dia sibuk dengan pemberi nikmat itu. Sementara kita yang bukan kekasih Allah, kita sibuk dengan nikmatnya itu. Iyalah, bukan dengan pemberi nikmat. Malah kita berkata ketika ditegur orang, wah ini asiknya nih dengan aku menikmati apa yang diberikan Allah. Wah, Allah disebut tapi lupa dengan Allah. Bisa begitu? Bisa. Kita lupa dengan pemberi. Wasyaglahu bil mun'im, dia sendiri asik dengan yang memberi nikmat. Itulah calon pengantin Allah, kekasih Allah. Summa qamahu, kemudian Allah membuat kekuatan kepada dirinya. Jadi Allah dorong tanpa disadari oleh siapapun, ala qidamil khidmah, untuk takluk di bawah pelayanan Allah, atau di bawah ingin melayani Allah, atau bahasa berkhidmat kepada Allah, fil qidami, yalah, tidak mencari uang, tidak mencari duit, tidak mencari apa-apa, yalah. Kayak kalau kita di masjid itu kaum lah, yalah, kaum. Tapi kalau kaum tidak digaji bisa hilang kaum di masjid lah. Kalau ini tidak mencari gaji, tidak mencari apa-apa, semata-mata hanya kepada Allah. Summa qala alaihi kil'atan min kila'il qidam, lalu Allah memberinya pakaian, mengganti pakaiannya, ditelanjangi Allah, diganti Allah pakaian dengan pakaian kehangatan dari Allah, pakaian kesenangan hati. Dengan kayak apa pakaian itu? Rasa senang bila mendengar nama Allah itu. Pernah lah biar kayak itulah, mudahan pernah lah. Rasa senang bila disebut nama Allah, rasa senang hati, suka berzikir. Kenapa kan? Subhanallah. Kalau hati yang keras jauh dengan Allah itu berzikir tuh panas. Masa apakah? Kujul-kujul bahasa Banjar lah. Ya kan? Nah, tidak suka. Tapi kalaunya orang sudah dekat kepada Allah, senang dia. Agama itu senang, Allah itu senang, karena hakikat agama itu kan Allah. Hakikat agama itu Allah. Wal wahibul karim la yastaruddul mauhub. Ketika Allah sudah memberi kehangatan kasih sayangnya itu berupa perasaan pada diri kita, gemar kepada Allah, suka kepada Allah, ingin mengingat Allah terus, Allah tidak lagi mencabut keadaan itu. Fal awalu, akhirnya rafa'ahu, kemudian Allah mengangkat terus derajatnya, min dari mulkihi wada'ahu bidari malakutihi. Nah, sampai diangkat Allah lah derajatnya, dimasukkan Allah jiwanya ya, fi mulkihi, dalam alam mulki. Alam mulki itu alam malaikat, ruhaniyah malaikat. Dalam Sirul Asrar kemarin yang saya Abdul Qadir Jailani itu ada yang disebut Hanutur Ruh. Hanutur Ruh fi sultani aurwani. Mulai si hamba itu meninggalkan jasadnya, mulai tidak berpikir materialistis, ialah ketika ruhnya sudah diganti Allah dengan ruh ruhwani.
yang banyak dipikirkannya adalah hari akhiratnya. Iyalah, hari akhiratnya, bagaimana dia di akhirat kelak. Ya kah? Masuk orang disiksa Allah kah? Masuk orang masuk ke dalam nikmat Allah kah? Banyak berpikir itulah untuk akhiratnya. Kita hari-hari memikirkan rezeki lah, sempitnya rezeki apa nih jar. Ya kah? Nah, kalau yang ruwani itu kan tidak memikirkan itu. Dia banyak memikirkan akhirat. Itu refleksi daripada mulki. Berarti jiwanya itu sudah di alam mulki. Alam alam malaikat sudah. Wa bidari malakuti wada'ahu, kemudian Allah meletakkannya, dinaikkan Allah lagi orang itu ke alam yang disebut dengan malakuti. Alam malakut, alam kerajaannya. Nah, alam kerajaannya kayak apa? Itu nang kena duduk merenung, melihat orang paman berjualan bakso di jalanan, melihat orang membeca, melihat orang berkendaraan pakai mobil, pakai kendaraan, mungkin pakai sepeda, bergerak-gerak. Dia melihat itu gerak-gerak Allah. Yang dilihatnya adalah bagaimana Allah bisa menggerakkan mereka. Kagum dia dengan Allah, masya Allah. Pas ada orang anak mau bertabrakan tuh meliung yang satunya, kok bisa begitu meliung? Melihati akalnya kata. Tapi siapa yang memberi akal? Hebatnya Tuhan, dahsyatnya Allah memberi akal kepada manusia bisa meliung. Nah, yalah. Coba kalau ada samut itu letakkan tangan, dia bisa menghindar kan? Bisa gitu. Nah, bukan samutnya yang dikaguminya, tapi haibah Allah. Bagaimana hebatnya Allah menciptakan makhluk seperti itu. Maka itu yang kagum. Maka orang-orang seperti itu fi malakoti, itu berarti orang itu dalam kerajaan Allah Azza wa Jalla. Orang itu sudah dalam kerajaan Allah subhanahu. Summa asyrafahu ala arsatil jabaruti, sampai dia nanti dimasukkan Allah, dinaikkan Allah kepada derajat yang lebih tinggi lagi dari alam malakutihi arsyahu, yaitu arasnya jabaruti. Jabarut, alam jabarut itu adalah alam kebesaran Allah. Tidak ada setetes pun yang dilihatnya alam semesta ini kecuali yang dilihatnya adalah keperkasaan, kehebatan, kejalalan Allah Azza wa Jalla, atau keindahan Allah Azza wa Jalla. Oh, pikirannya itu aja lagi banyak. Nah, itu Pak makom yang tinggi. Jadi kita dapat mengenali diri kita sendiri di mana kita. Iyalah. Ya kan? Nah, mun pikiran kita menyangkut masalah apa itu, rezekiku nih sakit banan ini apa, berarti kita lemah banar lagi kita nih. Iyalah. Nah, derajat kita jauh banar lah. Oh, yang tadi itu luar biasa sudahlah. Nah, fahtafathu hunalika khotpati haibati, maka orang itu seperti dirampas dengan rampasan dirinya akan kehebatan Allah. Jadi jiwanya itu berganti seperti dirampas oleh Allah, bahasanya kan dirampas oleh Allah, diganti Tuhan menjadi kagum kepada kehebatan, keagungan Allah Azza wa Jalla. Bahwa muqtabun madzubun, itulah orang yang disebut dengan madzub. Ada pernah mendengar jajab ya orang majub, walinya wali majub orang ya lah. Nah, jadi semua wali itu pasti majub, semua aulia kekasih Allah itu pasti majub. Majub artinya orang yang ditarik Allah, orang yang didesain Allah sehingga menjadi kekasih Allah. Sampai situ gin lah. Nah, ya lah, paham ya? Kalau sudah sedikit ringkas, mudah-mudahan kita paham. Ini catatan dari Syekh Izzuddin Ibnu Abis Salam. Jadi orang yang mengenal Allah itu dia paham semuanya, karena sudah lama dia mengenali Allah, akhirnya alam semesta ini kelihatannya melihat Allah aja lagi banyak, tapi dalam hal haibah, kagum kepada kehebatan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita dan menguatkan jalan kita untuk selalu dalam ridho Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa, sholatan taziduni biha rizqa wal ghina
Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang istimewa, suatu salawat yang mendatangkan kepadaku rezeki dan kekayaan. Basisir-sisir sungai bajuku, bacari rajaki nang halal banyak untuk nang diberkahi. Allahumma salli wa sallim ala Madinil Mustabah, salatan taziduni biha rizqa wal gina. Bausaha dari pagi basungsung, ku himati sudah, kadata lihat banyaknya untung nang babaraka. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa, salatan tajiduni biha rizqa wa